Alhamdulillah kita telah bersama dengan Profesor Dr. M. Aryani Desmiarti STMT. Beliau ini seperti yang pernah kita diskusikan waktu itu, yang pernah kita bicarakan, kita gibahkan. Beliau ini adalah profesor perempuan termuda di Kopertis School ya Pak. Kopertis School. Kemudian saat ini di universitas sendiri beliau juga profesor perempuan keberapa Pak? Perempuan pertama lagi. Silakan kalau tepuk tangan. Dan kami sebetulnya merasa sangat bersyukur sekali beliau mau mengabdikan dirinya ya di Fakultas Teknologi Industri sebagai orang nomor 1 di sini, sebagai dekan Fakultas Teknologi Industri. Dan kalau kalian melihat adanya taman-taman, kemudian melihat ada berbagai kemajuan di bidang fisik dan lain sebagainya, itu tidak terlepas dari tangan-tangan dingin beliau yang memang telaten untuk mengurus sesuatu. Dan mudah-mudahan nanti sepanjang beliau menceritakan bagaimana perjalanan hidup, pengalaman beliau yang tentunya pengalaman itu mengandung banyak sekali pengajaran yang perlu untuk kita serap. Kenapa? Karena beliau bukan lahir dari orang yang memiliki prestis. Enggak, beliau ini lahir dari sebuah desa terkecil, kemudian mengantarkan dirinya sampai ke Gifu University di Jepang. Dan mulianya sekali, beliau tidak hanya memikirkan diri sendiri, beliau juga mengirimkan mahasiswa-mahasiswi di sini untuk sampai ke Jepang. Bahkan ada yang sampai menjadi dosen juga, beliau memperjuangkan. Jadi kalau kalian sering bercerita ya gimana dosen di tempat lain atau pengalaman kalian, bagaimana dosen itu cuek segala macam, kayaknya nggak seperti itu. Ya. Beliau ini memang dipanggil oleh mahasiswa-mahasiswi sebagai amat ya, apalagi yang dikirim ke Jepang, amatnya. Ya kalau amat tahu lah ya, membeber aja gitu. Tapi itu bagus untuk kemajuan gitu. Nah ini nanti yang akan kita dengarkan dari Prof ini, dan silakan nanti dituangkan dalam bentuk laporannya sesuai dengan ketentuan. Dan nanti kita buka juga sesi bertanya ya Prof, karena mereka sebetulnya sudah lama ini pengen Pak, kalau gimana kalau kita dulu dengan Prof Eni gitu. Dia bilang nanti aja ketemu Pak Riza, Pak Riza bilangnya nanti. Oke, saya kira nggak butuh waktu lama untuk kita udah nggak sabar mendengarkan perjuangan hidup, perjalanan hidup, mutiara hidup dari Prof Eni. Baik, pada Prof Eni waktu dan tempat ini bersilakan. Salam kenal dari saya seperti kata Pak Zulkarni tadi. Alhamdulillah pada hari ini kita berkesempatan bertemu. Kemarin sudah ya waktu acara penerimaan mahasiswa pertukaran mahasiswa merdeka di kampus Satu. Pertama saya kenalkan diri dulu. Nama saya Aryani Desmiarti, saudara bisa panggil saya Bu Reni. Alhamdulillah saya sendiri lahir tahun 1993. Nah itu masih di awal-awal. Karena ini judulnya inspirasi, ya benar. Inspirasi. Saya mengambil judul pengalaman diri saya pribadi. Saya kasih judul rasa iri dan kolaborasi merupakan kunci sukses di masa yang akan datang. Saya dari kecil orangnya memang suka iri dengan keberuntungan orang lain. Setelah itu saya iri. Kapan ya saya tinggal? Jangan dekat kandang sapi. Kapan saya punya rumah sendiri? Itu selalu saya sampaikan ke orang tua saya. Kenapa ayah ini orang kaya? Ya kan? Kenapa ayah kok nggak jadi guru aja? Gitu. Kok profesinya hanya sebagai mantri kesehatan? Apa yang dibilangkan oleh orang tua saya? Mantri ini nak, setiap orang sakit datang ke kita, sembuh dia. Kalau dia sembuh, artinya kita bermanfaat untuk orang lain. Karena kakek saya orang pedagang, dan beliau juga salah satu pedagang ternak dan pedagang rempah-rempah saat itu, beliau kembali mengajarkan kepada ibu saya kalau hanya mengandalkan gaji PNS suami, hidup tidak akan berubah. Mulailah kami berdagang
karung. Saudara kenal pupuk? Kan ada pupuk KCL, NPK, urea, ya, kemudian ada pestisida segala macam itu. Nah, itu mulai dari sekarung, 2 karung, ya, kemudian berini lagi, pindah lagi ke bahan bangunan. Akhirnya tahun 1981 saya ingat betul, saya masuk SD. Di saat itu orang tua saya sudah bisa beli toko sama ruko, ya. Di bawahnya rumah, di atasnya toko di Pasar Alahan Panjang. Apalagi yang membuat saya iri di saat itu, kapan ya saya punya kamar sendiri? Kalau Anda sendiri, paling tidak itu satu kamar 2 atau 3 orang. Ini kita satu kamar 8 orang. Gara-gara itu, kan iri tadi ya. Saya iri suatu saat saya akan jadi pejabat juga. Entah gimana caranya, padahal belajar malas kan. Saya ingin jadi pejabat juga, kemudian saya ingin jadi suatu saat saya ingin punya rumah sendiri, kemudian saya ingin pokoknya inginnya banyak, tapi belajarnya tidak ada. Nah, dia paling bilang ya saya, gimana pula kamu mau bisa belajar aja enggak? Setelah itu, nah namanya mungkin dari kecil akal saya ini udah banyak ya. Akhirnya saya numpang belajar karena sekamar 8 orang tadi tidak kondusif ya. Saya numpang ke rumah teman saya yang anak orang kaya. Ya, dia itu memang turunannya udah dari turunan dulu mungkin sudah kaya. Dan saya senang ke rumahnya, namanya Reno. Nah, ini biodata diri sengaja nih. Saya kalau ke mahasiswa saya bakal banggain. Saya S1-nya itu di Unsri. Nanti saya lihatkan riwayat sekolah. Ada yang menarik yang akan saya sampaikan di sini. Nah, inilah riwayat sekolah saya. Pertama SD di kampung. SD 01 Alahan Panjang. Gara-gara saya nakal tadi, saya masuk ke pesantren. Dimasukkan saya ke pesantren Dinia Putri Padang Panjang. Gara-gara di pesantren inilah yang saya rasakan, saya itu menjadi orang yang benar, ya kan? Orang yang benar. Karena waktu kecil tinggal di pasar tadi, akhirnya orang tua saya berkesimpulan Rini Desmiarti ini harus dimasukkan ke pesantren. Dibina. Saya tanya sama ayah saya, sampai kapan saya di karantina di pesantren ini ya? Sampai kamu sudah mengerti siapa diri kamu bisa belajar dengan baik, menunjukkan perangai kamu sudah berubah. Di saat itu kamu boleh keluar dari pesantren. Wah, saya orangnya kan pantang-pantang. Selama 2 tahun di pesantren, saya nggak ngomong-ngomong sama orang. Kerjaan saya hanya belajar, duduk di dalam masjid. Ingat betul kalau kemarin saya kunjungan ke sana, tonggak masjid itu ternyata masih ada sampai sekarang gitu, sebagai saksi. Ya, tempat duduk saya. Jadi saya selalu di tonggak masjid itu, ngapalin ayat, belajar, semuanya. Saking hebatnya saya tuh, baca Al-Quran langsung tahu arti. Sekarang kok hilang ini? Ya, langsung tahu artinya. Dan saya dapat juara umum Pak kerja di situ. Baru itu saya sadar kalau diri saya ini pintar. Sebelumnya enggak tahu. Di kelas 2 SMP, saya sampaikan ke bapak saya, perjanjian kita, kan ingat perjanjian tadi ya. Perjanjian kita kan sampai saya di sini tabiatnya berubah. Kemudian saya tidak nakal lagi dan bisa menunjukkan prestasi selama saya sekolah di sini. Kelas 2, pas naik dari kelas 2 kelas 3 saya minta pindah. Kata bapak saya, kenapa pindah? Kan kamu udah bagus di sini, hafalan ayat juga bagus. Passion saya bukan menjadi seorang penceramah ke depan. Passion saya, hebat juga saya SMP kelas 2 gitu ya. Kan? Passion saya saya ingin itu masuknya tuh ke teknik atau masuknya ke kedokteran. Kalau saya tetap di pesantren ini, pasti jalur saya nanti harus masuk ke MAN atau masuk ke KMI. Di sana juga ada SMA-nya ya. Dari KMI saya perhatikan kakak-kakak kelas saya itu masuknya ke YIM, ke UIN lah sekarang ya, ke UIN. Passion saya nggak di situ. Saya nggak mau di situ. Perjanjian kita kan tidak ada ayah nyuruh saya sampai tamat kelas 3, kan tidak ada. Hanya sampai kapan kamu bisa mengerti diri kamu sendiri, kemudian kamu bisa berprestasi di situ. Di saat itu boleh pindah, nanti saya tutup. Akhirnya kelas 3
kemudian saya masuk ke SMP Adabiah Padang sini. Di SMP Adabiah, alhamdulillah karena banyak pelajaran umum yang membuat saya terkejut. Saya harus belajar waktu kami itu ada PMP, PKN ya sekarang namanya, pendidikan kewarganegaraan ya. PPKN ada kan? PPKN. Zaman saya ada juga sejarah. Sekarang sejarah masih sejarah. Kemudian PSPB ada dulu kami belajar khusus tentang PKI segala macam itu. Itu buat saya terkejut karena saya kan gak suka ngapal, ya kan? Terus ada IPS juga pelajarannya. Nah selama pesantren saya tidak kenal IPS. Tapi di SMP ini alhamdulillah dapat ranking 3 juga. Kemudian waktu nilai kami kan dulu sekarang nilai UN namanya. Kalau kami itu nilai NEM dulu, nilai Tanas Murni. Pas sekali nilai saya untuk masuk ke SMA 3, kan masih bagus itu kan. Jadi istilahnya kalau dicoret garisnya, karena saya baru pindah dari pesantren ke sini tadi, lulus saya masih SMA 3 itu nilai saya itu 33, berapa saya lupa, 36, sekian. Yang diterima itu adalah 35, sekian. Pokoknya yang di atas saya itu sekitar 10 orang untuk saya bisa lolos di sini. Masuk SMA kelas 1, saya dihadapkan dengan pelajaran yang banyak. Nah, pelajaran yang banyak, kemudian saya tanya, saya waktu itu tidak kenal apa itu les, apa itu ini, tidak tahu. Les itu tidak tahu. Jadi waktu saya SMA kelas 1, saya ikuti aja alur kawan-kawan belajar itu seperti apa. Akhirnya saya dapat ranking 8 kalau saya tidak salah di kelas 110, masih ingat saya kelas 110. Zaman kami prodi penjurusan itu ada 2 kalau untuk IPA. Ada fisika, ada biologi. Fisika, biologi, IPS sama budaya. Budaya itu jurusan bahasa. Jadi anak-anak yang nakal-nakal tidak sukanya hanya budaya, ya kan? Sukanya hanya ini itu dimasukkan ke kelas bahasa tadi, ke budaya. Sekarang nggak ada lagi ya. Sekarang hanya IPA, IPS. Ya, IPA, IPS. Zaman kami itu ada 4 penjurusannya. Ada IPA, ada fisika, biologi, kemudian IPS tadi, sama jurusan budaya. Di SMA ada 4. Saya masuk ke jurusan fisika yang kelasnya itu kelas unggul. Jadi di SMA 3 Padang itu diunggulkan ada 1 kelas. Tujuannya adalah supaya dia menjadi pemuncak untuk bisa lolos ke PTN yang ngetop. Di kelas fisika itu ada 3 kelas. Saya lagi juara umum. Ya kan? Nah, siapa tahu gitu, gak jelas kita. Teman saya yang satu sekolah itu bengong. Saya bilang saya sudah tidak percaya. Ya nak, yang saya tahu cuman saya belajar, ikuti ujian dan segala macam. Setelah ini juara lebih pede saya. Berarti di dalam diri saya ini ada sesuatu selama ini yang tidak kita munculkan. Ya, setelah itu S1, masuk saya ke teknik kimia di Unsri. Angan-angan, namanya orang juara umum tadi hebat kan? Pasti kepengennya perguruan tingginya yang top. Ya nah, top kepengen masuk ke ITB. Yang saya tahu dalam diri saya ini hanya saya belajar sebaik-baiknya. Mau hasilnya apa, mau bagaimana, Allah yang tentukan. Ternyata di semester 1 IP saya 3,8 dan itu diumumkan besar-besar gitu kan. Satu angkatan teknik itu untuk angkatan 93 pemencah IP saya paling tinggi. Di saat itu 3,8 atau 3,85. Setelah itu, kenapa saya ingin S2 tuh di ITB? Ini gara-gara iri tadi juga. Kawan saya yang satu SMA itu zaman kami ke Jakarta itu nggak ada naik pesawat berbeda. Kita naik mobil bus. Bus itu ada ANS, kalau dari Padang ini ada MPM. Nah, ya. Setiap saya naik mobil ANS dari Khatib Sulaiman sana, kan nanti busnya ada yang ke Jakarta, ada yang ke Palembang, ada yang ke Medan. Teman-teman saya yang kuliah di ITB sama UI dengan UGM tadi, mereka naik bus ke Bandung. Apa yang dia sampaikan? Reni, kami nyebrang. Saya dulu nggak tahu nyebrang apa. Ternyata dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa nyebrang pakai kapal, ya kan? Kami nyebrang, kamu enggak katanya kan? Oh itu ya kata saya. Tengoklah kamu. Suatu saat saya nyebrang juga semua.
ke sini. Apa keuntungan saya kuliah di Unsri? Saya number one di Unsri ya. Setiap beasiswa yang ngetop, kan ada ditawarkan ke semua universitas. Jadi zaman itu ada beasiswa PII, kemudian ada beasiswa Astra, ada beasiswa Stanford. Satu universitas yang lolos hanya satu. Nanti kita yang lolos tadi dikirim ke Jakarta. Waktu pertemuan PII kah, pertemuan Stanford kah, atau apa? Nginap di hotel, diserahkan beasiswanya. Teman saya yang kuliah di tempat ngetop tadi, nggak ada yang dapat karena dia tidak number one kan di ITB-nya. Saya dapat. Saya bilang, Pit, untung nih kuliah di Unsri. Untung kuliah di Unsri, kenapa? Gara-gara itu saya bisa nyebrang gratis, ya kan? Kemudian saya ke Jakarta disuruh naik pesawat. Saya dapat beasiswa yang besar, kata saya. Sebulan waktu itu masih 250.000. Uang kuliah kita cuma 240.000. Betapa sedihnya saya. Di saat saya mendapatkan gelar profesor, orang tua saya tidak bisa melihat SK saya. Akhirnya apa? SK ini saya bawa ke kuburannya, saya bacakan. Ayah, anak ayah sekarang, yang ayah yang mendapatkan tadi jadi profesor, sekarang sudah dapat, tetapi hanya bisa saya letakkan ini di kuburan orang tua saya. Paling tidak apa, nanti saya sampaikan, saya sudah bisa akan yang menurut saya dulu mustahil waktu kecil, ya kan? Tetapi sekarang saya bisa mempersembahkan itu ke orang tua saya. Nah, anak-anak ibu sekarang juga harus begitu ya. Rajin-rajinlah belajar. Suatu saat apa yang diidam-idamkan oleh orang tua kita bisa kita persembahkan. Nah, ini waktu kita masih berjuang. Anak saya yang kecil, ya, mereka ini kedua-duanya selalu kita bawa ke laboratorium. Suami karena kita sekolah dalam waktu yang bersamaan, ya kan? Samaan. Anak saya yang besar ini selalu menemani saya di lab kadang sampai jam 12 malam. Karena apa? Di Jepang kan kita tidak punya pembantu ya, tidak punya ART. Bagaimanapun orang tua juga nggak ada. Akhirnya kalau kami ke lab, yang kecil dibawa suami saya, selalu tuh pemirsa kalau petir. Saya sendiri selalu membawa yang besar ke lab saya. Apa akibatnya sekarang? Mungkin tanpa disadari mereka, akhirnya mereka mempunyai minat yang sama dengan kami. Ini yang besar ini di angkatan 2017. Nah, sekarang dia lagi S2 di UGM. Dia bilang gini, ibu sama ayah rasanya berat jadi anak kami. Waktu saya kan tidak berat, karena ayah saya cuma tamat SMP sama sekolah kesehatan setahun. Ibu saya hanya tamat SD. Anak saya sekarang, bapaknya profesor, ibunya profesor. Jadi kami profesor itu di tahun yang sama-sama tahun 2018. Suami saya ini di Teknik Elektro Universitas Andalas. Nah, ini sekarang saya bilang, Bang, bagaimanapun abang lebih beruntung daripada ibu. Waktu ibu pusing memikirkan bagaimana mau kuliah, belajar sendiri, tak ada yang ngajarin, ya kan? Sekarang abang lebih beruntung, jadi abang harus lebih struggle daripada ibu tadi. Jadi dia kuliah di UGM, dia tidak mau orang tahu dia anak siapa, ibunya apa, bapaknya apa, dia nggak mau tahu, gitu ya. Jadi sekarang semester 2 di UGM, teknik kimia UGM. Anak saya kecil ini masuk di teknik elektro ITS angkatan 2020.